kunci pertanyaan Bapak apa? Sehingga bisa dijawab. Yang tidak berkaitan dengan ahli dikatakan di sini, yaitu yang masalah diatur kependudukan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kota karya dan mas. Dan ada satu kata, yaitu dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Presiden ini adalah masalah strategis. Dan kalau ini nggak ada ukurannya, kenapa ditaruh di undang-undang ahli? Iya. Nggak nyambung. Karena ada kata-kata di situ. Kalau memang ini tidak ada hubungan, tapi ini ada di dalam undang-undang. Ini adalah masalah-masalah karena dan presiden adalah sangat strategis. Iya. Iya. Baik. Jadi itu kalau tidak ada baik. Silakan, ada mau jawab atau sudah cukup dengan jawaban tadi? Saya jawab. Tapi jawaban sebenarnya cukup. Tapi saya ingin menegaskan bahwa saya membaca secara keseluruhan pasal yang dimaksud tadi 43 ayat 1 sudah saya baca. Biarin. Ya, sudah baca secara keseluruhan ayat 1. Tidak boleh. Ya. Namanya aja. Sudah. Presiden termasuk adalah masalah secara strategis. Baik. Baik, silakan nanti didalamin lagi. Ya, sudah jelas saya kira pemohon dan tapi yang jelas ada. Di majelis saya merasa saya jawab. Saudara, kata kunci pertanyaannya apa? yang PKPU menyatakan bahwa jadwal retensi arsip itu 5 tahun. Kenapa belum itu, tanggapannya bagaimana PKPU? Ya. Apa jawaban saudara termohon? Bisa mau menjawab atau tidak? Izin kembali lagi Yang Mulia. Ketika membaca jadwal retensi arsip tidak dihitung pada saat arsip tersebut tercipta. Misalnya arsip itu tercipta di 2014, 5 tahun 2019 langsung diserahkan, bukan? Dan dalam hal ini kita harus tahu cross file-nya. Cross file adalah ketika memang kepentingan dalam hal ini berkas itu sudah tidak ada. Izin majelis, apakah sudah dibaca PKPU-nya? Jelas, pasti sudah sama. Nomor berapa? 17 2023. Jangan dong, kita bicara 2014 kok dibaca 2023, kan peraturan tidak berlaku surut. Dalam hal ini jadwal retensi yang berlaku adalah 17 2023. Mohon dibaca majelis, itu bukan yang itu pakai yang tahun 2013. Karena yang saya minta itu arsip tahun 2014. Jangan dipakai enggak. Baik, izin terkait dengan berarti apa yang disampaikan adalah bagaimana sebetulnya JRA itu ditetapkan. Yang jelas, walaupun maaf ini agak panjang gitu, jadi mohon untuk saya diberikan waktu terlebih dahulu untuk menyampaikan. JRA itu ditetapkan berdasarkan pada persetujuan Kepala Andri. JRA itu digunakan ketika instansi melakukan JRA itu apa? Jadwal retensi tadi. Nah, jadi karena tidak semua orang memahami. Oke, jadwal retensi arsip teruskan. Betul. Ditetapkanlah dia dalam bentuk peraturan KPU. Dan yang saat ini berlaku ketika kita bicara terkait dengan arsip yang akan dimusnahkan, yang akan disusutkan, baik itu penyerahan yang tadi diserahkan ke Andri, mereka juga memiliki kewenangan untuk memusnahkan atau dipindahkan dari unit pengelola ke unit kearsipan. Itu adalah regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan pada persetujuan. Jadi yang digunakan adalah ya berarti peraturan yang ini berlaku. Karena kita bicara arsip prosesnya, kegiatan melakukan proses penyusutannya itu bukan pada saat arsip tercipta. Gitu. Tadi sudah disampaikan, ini bukan masalah penciptaan arsipnya ketika dia buat, tetapi ketika dia melakukan proses penyusutan tadi. Baik itu menyerahkan, memindahkan, atau memusnahkan. Karenanya memang yang kita pakai ya pasti adalah produk hukum yang terbaru, yaitu 17/2023 peraturan KPU. Saya kira itu, Pak. Baik ya, saya kira cukup dulu ya. Ya, nanti saudara bisa didalamin dalam kesimpulan ya. Jawabannya kan sudah jelas dan lugas, tapi saudara punya pendapat lain, ya pemahaman lain. Nanti juga kita akan dalami ahli soalnya. Saudara bisa tegaskan di situ nanti ya. Kalau ahli kan harusnya netral nanti, ya tidak independen dan punya keahlian tentu. Baik majelis. Baik, kesempatan yang sama saya berikan pada termohon kepada pemohon tadi dari alat bukti yang sudah dicek. Ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatannya kepada Majelis Komisioner berkenaan dengan alat bukti yang sudah diajukan pemohon. Kami anggap ada beberapa hal yang kurang relevan
menurut kami terutama pada poin P4A dan P4B. P4A. Iya, pada P4A dan P4B di situ tertuang bahwa terdapat email dan surat perpanjangan penambahan waktu. Menurut kami mohon izin tidak relevan karena kalau kita lihat itu sudah berbeda nomor register permohonannya. Nomor register permohonan informasi yang sekarang menjadi pokok materi sengketa pada hari ini itu adalah nomor 146 garis miring PPID titik Agri garis miring 2025. Sedangkan pada alat bukti tersebut menyebutkan penambahan perpanjangan waktu untuk register permohonan nomor 174 garis miring PPID titik Agri garis miring 2025, di mana muatan informasi publik yang diminta oleh pemohon itu adalah berbeda dengan pokok perkara sengketa pada hari ini. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, itu yang dihadirkan alat bukti oleh pemohon ya. Menurut saudara P4A atau P4B? Kedua, mohon izin keduanya, karena surat jawaban tersebut melekat dengan alat bukti pengiriman melalui surat elektronik dalam hal ini email. Jadi P4A dan P4B itu merupakan satu kesatuan. Ada email dan juga jawaban di mana hal tersebut adalah sudah berbeda register permohonan dan sudah berbeda muatan materi informasi publik yang diminta. Baik, ada yang lain nggak? Kalau untuk alat bukti sementara mungkin cukup ya. Itu. Terima kasih Majelis Komisioner atas pertanyaan. kesempatan. Kami persilakan pemohon untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan terkait dengan bukti P4A dan P4B. Ya. Baik, terima kasih majelis. Mungkin apa ya, saya akan coba cek dulu. Bisa jadi ini kan memang sifatnya tidak substantif juga, karena ini bersifatnya Andri. Memang saya mengajukan ada beberapa informasi. Sepertinya memang nomornya berbeda ya. Ada ini salah posisi seperti itu, karena memang ini untuk permohonan informasi yang lain. Seperti itu. Tapi saya akan coba cek lagi nanti apakah benar urutan-urutan emailnya, karena kadang jawaban emailnya juga berdasarkan pertanyaan yang lain lagi. Jadi saya pada prinsipnya pemohon mengakui potensi ada ketidaktepatan ya dari 4A. Oke, nanti silakan saudara perbaiki ya, kita beri kesempatan mereka untuk perbaiki, sebagaimana halnya juga untuk melengkapi alat buktinya ya. Kalau tadi sama undang-undang apa tadi yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan. Termohon juga punya hak yang sama, kalau ingin menambahkan alat bukti juga punya kesempatan juga yang sama. Itu aja Bapak. Sudah ya, cukup ya penjelasannya. Termohon cukup ya. Baik, saya kira untuk pendalaman alat bukti sudah kita lakukan bersama, baik majelis maupun para pihak ya. Dan agenda selanjutnya itu adalah pemeriksaan ahli. Saya mau tanya kepada pemohon, ada ahli yang mau dihadirkan? Saksi dan ahli. Baik. Saudara jelaskan, ada profilnya? Baik. Nanti saudara serahkan kepada panitera. Iya. Coba, ada nggak ini profilnya? Atau dijelaskan siapa? Siapa saja? Baik. Nggak usah. Siapa saja? Mohon, terlalu besar dipanggil. Pemohon cukup menjelaskan ahlinya siapa. Kalau suka ada komen profilnya, gitu ya. Saksinya siapa? Nanti majelis akan setelah ini majelis akan skos yang kita bahas dulu. Seperti itu. Kalau ada dokumen. Kalau ada dokumennya kalau nggak diberi informasi aja sebentar. Diberi informasi asas. Ya, silakan disampaikan dulu. Kami mengajukan ada 2 dan sudah dicatatkan oleh panitera, yaitu Bapak Yulianto ya. Iya. Baik, Yulianto. Dan Bapak Roy Suryo. Iya. Saudara bisa jelaskan sedikit siapa Pak Yulianto, siapa Pak Roy Suryo? Yulianto sebagai apa? Saksi? Siapa dua-duanya? Atau ahli? Dua-duanya ahli dong. Iya. Pak Yulianto ini selaku mantan ketua Komisi Informasi DKI Jakarta. Mantan ketua KI Jakarta. Ya.
dan Bapak Roy Suryo selaku pembuat undang keterbukaan informasi publik. Undang-undang KIP ya. Iya. Dan juga nanti memahami juga sedikit kinerja lembaga kearsipan ke KPU seperti itu. Baik. Yang berkaitan dengan pokok perkara ini ada nggak? Misalnya tentang informasi yang tidak dikuasai oleh termohon itu, ahli yang saudara sampaikan. Ada. Ini juga. Nggak, instruksi ketua dalam ranah sidang tuh hanya dikenal ahli dan saksi, nggak ada urusan pejabat-pejabat. Nah sekarang saya tanya, Bapak Yulianto tuh apa? Saksi? Iya, ini ahli. Ahli. Iya, ahli. Pak Roy Dan Pak siapa tadi Yulianto. berarti ahli dua-duanya ahli. Ya udah. Itu aja. Cukup, termohon? Cukup ya? Baik, termohon ada? Tidak ada ya? Kami tidak mengajukan. Tidak mengajukan saksi maupun ahli ya? Ya. Baik, sidang kita skor dulu. Namun demikian kami keberatan dengan keahlian daripada dua saksi yang diajukan oleh pemohon. Kenapa? Saudara udah Dari itu profilnya. Dari profilnya kami ingin lihat seperti apa bukti keahlian dari saksi yang diajukan. Instruksi ketua, kewenangan untuk menerima hal itu tidak, itu adalah kewenangan mutlak majelis, Pak. Pak ya, sekian dan terima kasih. Baik, kalau nanti kita dengarkan dulu lah ya. Baik, saya kira ini pukul 1 tepat, kita skor dulu sidangnya. Nanti agenda kita berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari ahli yang diajukan oleh saudara pemohon. Baik, sidang saya nyatakan skor. Majelis menyilakan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang ditutup, hadirin dipersilakan untuk tutup kembali. Skornya berapa lama ya?